lama-lama ideal. Kalau kita maki-maki, makin hancur semuanya. Ya, jadi kita support, kita dukung. Ya, properti, reksadana syariah. Yang berikutnya adalah emas. Ya, cuma ini. Umar bin Khattab mengatakan, wahai pekerja, jangan habiskan semua upahmu. Sebagian belikan kambing, sebagian belikan ladang. Apa artinya itu? Investasi. Kambing, bisnis produktif. Ladang, properti produktif. Ya, jadi Umar sudah kasih tahu bagaimana caranya kaya untuk karyawan. Ada yang kerja di sini? Ini izin apa ini? Ya, masih jam kerja kan? Bisnis dan sedekah, ada cara lain. Sekarang kita lihat ini, sedekah itu menyehatkan. Apa? Sedekah itu menyehatkan. Kalau kita memberi, endorfin dalam tubuh meningkat, dopamin meningkat, serotonin meningkat. Makanya sedekah itu menyehatkan. Itu anak-anak TK Khalifah, hampir tiap hari kita suruh sedekah, minimal sekali seminggu. Ya, jadi orang tuanya kalahin. Kalau yang di Jakarta kita bikin tiap hari sedekahnya, tiap hari sedekah, tiap hari sholat duha. Ya, tahu kan? Sudah seru ini. Nah, ini TK Khalifah. Siapa sini guru-guru TK Khalifah? Orang tua? Ada hadir? Nah, alhamdulillah sebagian hadir. Ya. Dan kita latih anak-anak di TK Khalifah supaya mentalnya pengusaha. Ya. Mas Ipo, nanti kalau semuanya jadi pengusaha, siapa yang kerja? Kalau semuanya jadi pengusaha, nanti kita panggil TKI, tenaga kerja Inggris, ya, atau TKW, tenaga kerja Washington, ya. Jadi supir kita bule, gitu ya, pembantu kita bule, kan keren, ya. Jadi bisa, bukan yang bisa, ya. Jadi latihan sedekah setiap hari. Sedekah itu menyehatkan. Kalau kita memberi, endorfin dalam tubuh meningkat, serotonin meningkat, dopamin meningkat. Sedekah itu menyehatkan. Yang kedua, sedekah itu mengayakan. Apa? Mengayakan. Ini dua orang terkaya di muka bumi. Charity-nya, sedekahnya 50%. Yang ini 80%. Berkurang hartanya? Enggak. Sampai sekarang tetap terkaya. Ya, 5 besar terkaya di dunia. 5 besar terkaya di dunia. Ya, kalau kita masuk nggak di Batam? Di Batam mungkin belum masuk. Kecamatan? Nggak masuk juga. Kelurahan? Oh, enggak juga ya. Nah, yaudahlah ya. Nanti kalau dibahas jadi sedih ya. Jadi sedekah itu menyehatkan, mengayakan. Ya, lanjut. Lanjut lagi. Ya. Ini di mana? Di Cina atau di Korea? Cina atau Korea? Di Jepang, ya. Orang Jepang itu agamanya apa? Orang Jepang itu rata-rata sekarang ateis, ya. Rata-rata sekarang ateis. Tapi orang ateis sekalipun ternyata suka sedekah. Ini tempat sedekahnya orang-orang Jepang. Ya. Saya waktu acara di Jepang, itu ada orang Jepang asli, agamanya Shinto asli, ya, itu ngebantuin saya, antar saya, raktir saya, ya, karena kita bikin program sosial di sana sama Demi Duafa, ya, itu dia bantuin semuanya. Dia percaya berbagi itu menyehatkan. Dia percaya berbagi itu mengayakan. Jadi orang ateis saja percaya kekuatan sedekah, betul? Apalagi kita. Apalagi kita, ya. Sedekah itu menyehatkan, mengayakan. Nah, ini kata Nabi. Kata Nabi, beli semua kesulitanmu dengan sedekah. Pengen jodoh, pengen keturunan, pengen buka usaha, pengen nambah usaha, ya, pengen karirnya bagus, pengen lulus, pengen masuk PNS, apa aja, beli semua kesulitanmu dengan sedekah. Semua. Sambil ikhtiar sedekah. Ya.
Saya ingat dulu waktu launching di sini kan, saya bikin proyek properti waktu itu, ya. Wah itu kita bingung, ya. Gimana nih cara launching? Udah akhirnya sedekah aja. Akhirnya seminggu omset tembus 2 miliar. Alhamdulillah, ya. Jadi efek beneran, ya. Beli semua sekitarmu dengan sedekah. Terus Ali mengatakan, pancing rezeki dengan sedekah. Tapi pancingannya mesti pas. Nggak bisa mancing ikan paus pakai nasi. Betul. Mancing ikannya gede, ikan paus pakai nasi. Nggak bisa. Kalau pengen ikannya besar, umpan mesti besar. Pengen dapat jodoh, cantik, soleha, putih, taat, sedekahnya goceng. Nggak ngaca nih orang. Boneka Barbie saja 200.000, betul? Itu nggak soleh. Sholat nggak bisa, wudhu nggak bisa, harganya 200.000. Ini pengen jodohnya cantik, soleha, putih, taat, sedekahnya 5.000. Nggak cocok angkanya, betul? Kalau hajatnya besar, doanya mesti besar, ikhtiarnya besar, amalnya besar. Cocok? Ya, beda. Termasuk juga pengen jodoh, pengen keturunan, pengen keluar dari masalah, pengen keluar dari hutang. Ada yang punya hutang di sini? Coba yang punya hutang mana? Gak usah ini, dari mukanya kelihatan, ya. Ini ada tips agar lunas hutang. Mau? Dibayar. Catat aja, lihat, ya. Cara bayarnya gimana? Oke, ini penting banget. Pertama, transfer. Kedua, temui orangnya. Gak ada cara lain. Tapi transfernya gimana Mas Iko? Uangnya dari mana? Oke, yang paling penting itu, lihat ya, bukan uangnya, tapi kesungguhannya. Anda utang 10 juta, cicil 500.000. Ya, Allah itu menilai kesungguhan. Tapi kalau kita kabur, gak bayar sama sekali, gak nyicil sama sekali, akan susah. Cicil sebisanya. Terus apalagi, temui orangnya, minta maaf sama dia. Ya, aduh maaf Pak, ini aduh, aku ini pengen bayar ya Pak, cuma uangnya benar-benar gak ada. Ya, aku janji pasti bayar. Ya, cuma sekarang belum bisa. Mohon maaf, mohon ridho. Ya, ini penting banget. Kebanyakan orang punya hutang, kabur, matiin handphone, pindah kota, pindah kontrakan, makin nyungsep hidupnya. Karena yang ngasih hutang gak ridho, betul? Makin susah. Jadi saran saya, cicil sebisanya, minta ridho sama yang ngasih hutang. Terus cara yang ketiga, bagi laki-laki, sholat subuh berjamaah di masjid. Kok bisa masih kok? Gak usah bantah, ikut aja. Ini udah banyak hutang, banyak cincong lagi ya. Nurut aja. Subuh berjamaah di masjid. Subuh itu mulia, masjid mulia, berjamaah mulia. Hutang itu hina, gak bakal ketemu dia. Anda praktek 6 bulan, terbukti omongan saya. Coba aja. Ya, tapi dipraktekin. Kalau dengar aja percuma semuanya. Omongan saya pahit, ya, omongan saya mungkin pahit, tapi insya Allah benar. Ya, Anda praktek aja, nggak usah mikir lagi, praktek aja. Semakin ada tanya-tanya, mau bisa, makin lama efeknya, tahu nggak? Ya. Nah, kalau praktek, efek. Ya. Terus ada utang, ada sedekah. Terus gimana? Saran saya ada uang, cicil utangnya. Ya, cicil utangnya. Sedekahkan dalam bentuk barang. Dalam bentuk apa? Barang. Handphone, komputer, motor, TV, meja, kursi, masih bisa. Ya, jadi uangnya. Tugas kita bikin malaikat di sebelah kanan ini sibuk. Dan bikin malaikat di sebelah kiri ini nganggur makan gaji buta. Ini. Kalau Anda bikin kayak gini, berhasil. Ya. Jadi tiap bulan berapa persen? Tiap bulan berapa persen? 15. Sesekali ekstrim. Apa yang kita sayangi?
termasuk teman-teman yang punya masalah berat, sakit berat, hutang, itu masih pakai sedekah ekstrim. Pengen jodoh, pengen keturunan, pakai sedekah ekstrim. Ya, nggak bisa. Ya, lagi sakit, pakai sedekah 100.000, 200.000 udah nggak bisa. Mesti yang ekstrim. Yakin? Yakin? Oke, otak kanan langsung praktek, boleh? Kita sedekah sama-sama di sini, boleh? 100% uangnya buat sedekah, 1 sen pun tak masuk saya. Boleh kita sedekah sama-sama? Oke, silakan uangnya taruh di sini, ya. Makin segera taruhnya, makin segera balasannya. Bertele-tele juga balasannya. Ya. Jadi silakan taruh uangnya. Luruskan niatnya, naikin angkanya. Silakan. Ya. Taruh aja di sini, ya. Semakin segera sedekahnya, makin segera juga balasannya. Ya. Kalau bertele-tele juga balasannya. Luruskan niatnya, naikin angkanya. Yang laki-laki sebelah sini. Ya, sini juga boleh. Ya, sini juga boleh. Ya, jebret. Ya, taruh aja. Ya, uang boleh, barang boleh. Cincin, kalung, handphone, silakan. Cincin, kalung, handphone, anting, ya, silakan. Karpet jangan, ya. Karpet punya masjid. Luruskan niatnya, naikin angkanya. Yang sudah, tolong kembali. Saya kasih materi penutup. Ya, luruskan niatnya, naikin angkanya. Ya, luruskan niatnya, naikin angkanya. Ya, luruskan niatnya, naikin angkanya. Ini uang masuk ke dompet Bapak, ya, 1 sen pun saya nggak ambil. Bahkan tiket saya pun alhamdulillah sudah dibayar, ya. Bahkan biaya spanduk, iklan koran pun sudah ada yang bayar. Iklan koran saya pribadi yang bayar, ya. Jadi uang sedekah teman-teman, uang sedekah semuanya. Saya sedekah uang di sini, saya sedekah ilmu di sini, saya sedekah waktu di sini, sedekah tenaga di sini. Teman-teman sedekah uang di sini, ya. Nanti detailnya silakan tanya pengurus masjid dan dompet duafa. Oke, ya.